Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan terkait yang pertama dasar-dasar hukum kasasi di Mahkamah Agung, yang kedua dasar-dasar hukum peninjauan kembali, dan yang ketiga dasar-dasar hukum eksekusi putusan penyerahan Islam di pengadilan negeri. Kasasi. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir ataupun pembatalan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau putusan tingkat banding. Kasasi dapat diterima apabila putusan pada tingkat bawahnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Jangka waktu dalam kasasi yakni 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan. Pernyataan kasasi dapat diterima apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditentukan telah dibayar secara lunas. Permohonan kasasi dalam waktu 7 hari harus sudah disampaikan kepada pihak lawan. Memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima oleh pengadilan agama. Jawaban kontra memori kasasi selambat-lambatnya 14 hari sesudah disampaikan memori kasasi harus sudah diterima pada pengadilan agama untuk disampaikan pada pihak lawannya. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama yang ditandatangani oleh pemohon kasasi. Peninjauan kembali. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final. Tidak bisa diganggu padanya mengandung berbagai macam kekuatan mengikat yang mutlak pada pihak. Peninjauan kembali merupakan memeriksa dan mengadili atau memutus putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain. Alasan peninjauan kembali. Yang pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu. Kedua, apabila putusan telah dinyatakan namun ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. Apabila putusan dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama ataupun sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali? Yang pertama, hanya pihak yang berperkara sendiri. Yang kedua, ahli warisnya. Yang ketiga, seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Yang terakhir, orang ketiga bukan pihak yang dalam berperkara tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.